Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Abugis. Di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Memahami apa itu strategi pembelajaran dan contohnya dalam dunia pendidikan. Di Indonesia, dalam meningkatkan kualitas seorang siswa, misalnya dalam hal pendidikan, adalah dengan membentuk strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan sehingga sistem belajar mengajar di kelas tidak menjadi monoton atau membosankan, serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan pola berpikirnya. Di sini saya akan membahas beberapa jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu jenis strategi pembelajaran metode ceramah, menggunakan metode ceramah. Strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan agar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Metode diskusi. Nah, jenis strategi pembelajaran lainnya yaitu dengan menggunakan metode diskusi, yaitu dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang dapat. Yang ketiga, metode simulasi. Sedangkan metode simulasi dapat strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi rawan agar setiap siswa dapat mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Nah, setelah mengetahui jenis dari strategi pembelajaran, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit tips agar dapat menjalankan strategi pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, yang pertama yaitu mendorong komunikasi kelompok, tanyakan kepada siswa apa yang dapat mereka capai melalui belajar dan seperti cara apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikannya. Pendidikan atau guru dapat meminta para siswa untuk terbuka dan jujur mengenal tantangan dan mereka hadapi. Dengan demikian, para guru dapat memberikan solusi terbaik demi terwujudnya aktivitas belajar mengajar yang nyaman. Nah, yang kedua yaitu cara tahu teknik belajar yang tepat. Nah, guru diharuskan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh para siswa untuk memaksimalkan manfaat waktu belajar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kamu dapat membujuk mereka untuk menuju pengembangan pendekatan baru. Yang ketiga, yaitu menciptakan suasana yang bebas dengan gangguan suasana yang nyaman. Dalam arti mencakup banyak hal mulai dari kebersihan dasar hingga menjalankan kegiatan belajar mengajar dalam suasana yang nyaman dan bebas gangguan. Meski begitu, setiap siswa tentu memiliki pendekatan dan preferensi yang berbeda-beda. Di sini pendidik dapat menciptakan suasana tersebut berdasarkan suara terbanyak. Yang keempat yaitu fokus pada eksplorasi dan pemecahan masalah. Kebanyakan manusia menyukai tantangan, terutama hal-hal baru yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Strategi pembelajaran yang cerdas dapat mencakup manfaat dan website pencarian dan melakukan kegiatan berbasis penyelesaian masalah dalam waktu belajar siswa. Yang kelima yaitu pemicu motivasi belajar.
Nah, ini memiliki tujuan dan gagasan yang jelas menjadi landasan besar untuk mencapai keberhasilan. Para guru juga dapat memberikan apresiasi kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan begitu akan memberikan motivasi kepada para siswa untuk belajar lebih giat. Nah, yang keenam yaitu berbagi pendapat. Ibaratkan, pelajar memiliki kemampuan untuk berpikir kritis tentang apa yang diajarkan dengan meminta mereka untuk menjelaskan dengan kata-kata sendiri, memiliki minat pada apa yang ingin diketahui, dan bagaimana mereka memahami suatu masalah atau tantangan merupakan hal yang sangat berharga dan suatu bentuk apresiasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan macam-macam pendekatan, yaitu yang pertama yaitu strategi inquiry atau SPI. Strategi inquiry atau SPI atau strategi bertanya meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang mengibaratkan pada proses berpikir analisis dan kritis dalam mencapai dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering diajukan antara siswa dan guru untuk proses berpikir itu. Yang kedua, yaitu strategi expositoris atau SPE. Nah, sistem pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menetapkan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru kepada siswa yang ingin membantu siswa menguasai materi secara efektif. Yang ketiga, yaitu strategi berdasarkan strategi atau SPBM. Nah, pembelajaran SPBM merupakan strategi pembelajaran yang mendukung beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat yaitu strategi kooperasi atau DSS. Metode pembelajaran jenis ini termaksud dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang akademik, ras, kuat, atau genre. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Jenis strategi ini ditetapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir siswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing siswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman siswa. Nah, oke teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan saya tentang strategi pembelajaran. Semoga membantu Anda dalam pembelajaran yang berkaitan dengan strategi pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.